marketnya mereka untuk menjangkau, siapa sih yang mau dijangkau? Anak muda. Kenapa? Yang mana yang dicari? Anak muda tuh banyak. Anak muda yang labil. Saya itu pas balik lagi ke gereja, saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik, terus saya nggak bisa ngangkat tangan saya lagi ibadah, padahal secara fisik nggak bisa. Nggak bisa ngomong gitu. Jadi kayak mau saya tertarik karena tadi kamu bilang kamu tuh pelayanan, ya. Dan kejadiannya belum lama lo Running the Vision itu, iya 2 tahun lalu paling, setahun lalu. Saya mau tanya, ini open aja ya kita ya. Oke. Sebenarnya kamu jadi pelayan Tuhan itu, kehidupan kamu tuh sama Tuhan sebenarnya ada atau bagaimana sih? Atau cuma labelnya doang pelayan atau gimana? Iya, ini juga salah satu faktor mungkin. Di saat saya pelayan Tuhan tuh, kan saya basicnya ini ya, yang suka ngeband di luar. Oke. Jadi cuma saat pelayanan tuh cuma mau show off doang. Oh, Show off, ngasin. ya cuma show off kayak penampilan aja, lebih diutamain penampilan saya bagus atau enggak. Jadi motivasi kamu melayani itu lebih kepada nunjukin diri kamu. Iya, nunjukin diri. Udah terlalu Tuhan. Dan selama kamu ikut Tuhan itu, apakah kamu punya hubungan sama Tuhan atau sebenarnya ya cuma tahu Tuhan aja, enggak gimana banget? Sebenarnya saat hubungan sama Tuhan tuh dekat Terus sampai saya udah di beberapa bidang pelayanan juga, di banners juga saya, terus singer WL pun iya. Oke. Ya, dekat. Jadi emang bisa kejadian itu langsung hancur. Apakah tanya saya gini, apakah kehidupan kamu yang sudah kamu bilang dekat, apakah memang segitu dekatnya atau sebenarnya dekat yang kamu pikir itu? Saya tahu sebenarnya saya sih masih dangkal, hanya saya menganggap saya dekat seperti itu. Dibilang dekatnya sih dekat banget gitu. Karena kan saya juga pemimpin komsel gitu. Oke. Pemimpin komsel, salah satu pemimpin komsel. Jadi saya harus mempersiapkan diri kan, kayak menyiapkan untuk apa yang dibagikan nanti saat sharing, Siapa firman dan saya kan ada juga nggak cuman di drama aja sih, saat saya tampil itu saya ada rasa show off gitu aja. Jadi memang dasarnya nggak kuat. Dan kalau kamu punya dasar nggak kuat. Nah, kalau balik konteks gereja setan, selama yang kamu tahu marketnya mereka untuk menjangkau, siapa sih yang mau dijangkau? Anak muda. Kenapa? Yang mana yang dicari? Anak muda tuh banyak. Anak muda yang labil, dan yang sekarang ini kan kebanyakan contoh lah kayak saya waktu itu, saya tuh gimana? Saya melayani Tuhan ya waktu itu. Tapi di saat saya dikasih cobaan seperti itu, saya jatuh, saya hancur. Labil, nggak konsisten, jatuh kekecewaan, tersinggung dan tertutup. Oke. Nggak mau sharing, nggak mau terbuka, nggak mau cerita. Dan cara mereka menemukan itu yang paling utama lewat media sosial. Jadi ada banyak anak-anak muda yang suka curhat. Iya. Ya, kalau mereka berantem, mereka curhat, kurang ajar atau gua benar-benar hidup gua begini. Jadi memang mereka memantau media sosial. Iya. Dan secara ini ya mereka tahu nih targetnya jadinya. Jadi ya begitu ada yang mereka search status begitu, langsung mereka masuk. Masuk, bisa tiba-tiba jadi orang baik. Nah, selain media sosial, cara mereka masuk adalah lewat kita yang udah jadi jemaat, kita coba menemukan juga di pertemanan kita, dan dengan iming-iming uang 3 juta. Wow. Berarti anak muda yang labil, kurang kasih sayang, tersinggung, kecewa, dikit-dikit males, itu benar-benar target paling terutama. Dan paling utama. Ditambah satu lagi, rasa penasaran. Rasa penasaran. Jangan nih, saya mau ngasih tahu teman-teman, jangan di sini nanti setelah selesai talk show ini teman-teman cari itu gereja setan. Hati-hati teman-teman, bisa kejeblos. Oke, jadi itu salah satu yang harus diwanti-wanti ya. Dan mungkin yang kamu bilang soal mau kaya dan sukses terkenal itu juga jadi market ya. Market mereka. Jadi market mereka seperti itu.
dari, saya nggak tahu apakah kamu tahu atau tidak, tapi orang-orang terkenal yang kamu lihat, YouTuber yang kamu lihat ada di kebaktian itu, dari yang cerita yang kamu dengar atau feeling yang kamu dengar, mereka memang jadi berhasil karena diorbitkan dari situ. Iya, mereka jadi cepat aja berhasilnya. Sorry, Dongkrak gitu. saya cut dikit. Followernya yang kira-kira di atas juta sih. Lebih belas. Tidak banyak YouTuber Indonesia yang Ya. lebih dari 1 juta. Oke. Rizky, kalau misalnya saya mau flashback. Setelah kamu meninggalkan gereja di mana yang ada Pastor Jeffrey, kemudian kamu masuk ke lingkaran itu. Kan tadi kan kamu bilang 6 bulan ya. Sedangkan kamu kan ikut mereka paling 2-3 kali. Berarti nggak langsung tinggalin itu, tiba-tiba langsung masuk kembali ke gereja. Saya pas tinggalin itu nggak balik lagi sih. Nggak balik lagi ke sana. Saya karena dari orang tua saya dukungan doa semua, pengen saya balik lagi, dan saya kasihan juga sama mama saya. Mama saya tuh pengen, yalah kita gereja bersama-sama lagi. Cuman saya bilang sama mama saya tuh pas saya tinggalin gereja Gesia tuh saya ke gereja lain, udah ke gereja yang setan. Mau nyokap orang tua saya nggak ada yang tahu. Sampai saya kesaksian di gereja mereka baru tahu. Dan Kamu dicari pastor kamu yang lama itu nggak? udah enggak, karena kan gimana? Saat saya balik lagi ke gereja, saya sering tuh update saya lagi di gereja. Oh, oke. Dan ada yang satu lagi, saya ke gereja nggak langsung yang tadi saya bilang. Saya itu pas balik lagi ke gereja, saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik, terus saya nggak bisa ngangkat tangan saya lagi ibadah, padahal Maksudnya secara fisik nggak secara bisa? fisik nggak bisa. Maksudnya nggak bisa ngomong gitu? Jadi kayak mau ngomong Tuhan itu Tuhan Yesus baik, tapi kalau pas ngomong tuh kayak ada nyekek, kayak cekek banget. Oh ya? Dalam banget ya, kayak ada. Oke. Terus Ini kayak ada yang nahan, jadi kayak berat banget. tapi kalau nggak di kebaktian biasa angkat tangan bisa. Pokoknya di luar ibadah itu, kalau lagi ibadah nggak bisa. Hanya di waktu ibadah nggak bisa. Nggak bisa menyembah benar-benar. Butuh berapa lama? Itu butuh sampai waktu saya Februari kalau nggak salah Pak, 2 pelepasan ya. 2 pelepasan, jadi saya minta tolong dari Koko Jeffrey ini, salah satu pokok saya cerita juga, saya gini nih, saya pas saat cerita pun Koko masih ingat saya muntah-muntah di depan Koko Jeffrey. Manifestasi ya? Iya, jadi kayak pas saya mau ngasih tahu kok bahwa saya ini kayak ada yang Nggak bisa? Kayak saya dicekek parah, kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa, lu jangan ngasih tahu kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi pas saya ngasih tahu Ko Jeffrey pernah ngomong, saya udah, kamu coba dengerin lagu-lagu gereja lagi, terus coba usahain terus semangat gitu. Saya bercoba tuh dengerin lagu gereja lagi, dan itu saya dengerin lagu gereja, mulut saya keluar darah semua. Oh ya? Iya, Maksudnya darah beneran? tapi saya nggak merasa sakit di saat saya dengerin. Keluar? Ada Netes atau? dari banyak jadi kayak ngaca gitu, semuanya darah Jadi air liur tapi kayak darah. kayak darah semua. Ini setelah didoain pelepasan atau sebelum? Sebelum didoain pelepasan kan saya harus prepare dulu tuh. Jadi di masa prepare saya itu kayak saya dengerin lagu gereja, kayak ada yang nusuk, kerasa banget sakit. Tapi di saat dilepas denger lagu rohani Biasa aja. biasa. Jadi itu benar-benar tantangan waktu kamu mau kembali. Iya, itu tantangan luar biasa, dan gak bakal saya mau balik lagi ke sana. Berarti fisik diserang ya? Diserang habis-habisan. Oh, Pastor Jeffrey waktu you doain dia itu, you doain berapa lama ya? Yang pas hari doa pelepasan itu? 3 jam you doain dia? You sendiri atau dengan tim? 8 orang? Pegangin. Dan dia manifestasinya gila-gilaan. Wow. Padahal itu baru 3 kali ikut gabung ya, belum ada perjanjian kayak perjanjian darah apa segala, belum ada ya. Belum. Tapi benar nggak bahwa memang di gereja setan ada perjanjian yang sampai dalam? Ada. Sampai gimana tuh? darah. Biasanya darahnya disatuin gitu, di satu mangkuk. Terus ada simbol yang harus dibuat. Biasanya simbol itu bentuknya tato. Oke. Biasanya orang-orang tuh naruhnya di rambut. Oke. Jadi di rambut. Jadi biar gak ketahuan. Kadang juga di sini ditato juga, tapi ditutupin tato lagi. Oke. Benar nggak sih ada tumbal?
tumbal itu ada. Ada. Yang menentukan tumbal itu siapa gitu? Nah, jadi di situ kan kayak ada conference gitu ya. Oke. Untuk kayak orang-orang terkenal itu conference. Jadi saya boleh kalau ini saya nggak apa-apa deh saya sebutin untuk Lordnya. Lordnya ini kalau di sana tuh setara dengan Yesus. Oke. Namanya Marilyn Manson. Oke. Berarti ini gereja sebenarnya terkonek dengan sebuah organisasi internasional di seluruh dunia. Iya, betul. Terkonek banget. Dan pemimpinnya justru ada di Amerika, di Eropa ya? Iya, dan sering ngadain konser. Jadi konser-konser itu yang di Indonesia dan sana itu kebanyakan mereka yang nunggang. Jadi konser itu di luar jam ibadah ya? Ada Iya. hari khusus? Konser itu biasanya dibuat Sabtu Minggu. Apakah Indonesia sudah pernah mengadakan? Udah sering mengadakan dan akan ada lagi. Akan ada lagi? Ada lagi. Dan itu pasti yang datang pengikut-pengikutnya udah duluan tuh ya? Iya, sudah besar. Biasanya mereka menyamar sebagai apa ya? Maksudnya apakah ada konser apa atau apa? Mereka keluarin izinnya itu sebagai acara apa? Acara musik. Musik biasa? Musik biasa. Musik biasa. Berarti kalau orang umum datang, berarti pasti dia nggak akan menunjukkan gila-gilaan dong? Tetap dia menunjukkan dia tuh bukan bikin konser, jadi bukan buat kayak ritual itu, tapi untuk mengalihkan. Jadi yang seharusnya kayak anak muda harus pergi ke gereja, jadi nonton konser. Oke. Dan anak muda yang tadinya mungkin di agama lain ada ibadah-ibadah, jadi nonton konser. Jadi itu pengalihannya. Oke, dan memang ini terkonek dengan seluruh dunia. Iya. Sebenarnya saya udah dapat bocoran sedikit dari Pastor Anggi Iya. bahwa ada salah satu band terkenal di dunia yang beberapa bulan lalu baru meninggal. Iya. Dan ternyata Sebagian. informasinya itu adalah sebenarnya Sebagian. memang waktu dia udah harus menjadi tumbal, betul. Betul. Jadi ada satu band terkenal. Kita tidak perlu sebutkan Ya, namanya. kalau usah kita sebutkan. Tapi Jadi, sangat terkenal sekali. terkenal. Saya sih karena tahu karena sering ngobrol bareng dan pastor itu suka ngasih tahu banyak. Oke. Jadi kayak ada arisan gitu bentuknya. Oke. Iya, jadi arisan di situ ada berapa personil, misalkan ada 5 personil. Nah ini nanti dikocok siapa yang keluar namanya. Oh misalkan ini vokalis. Nah udah ditanggalin meninggalnya sekian nih dengan cara apapun gua harus meninggal. Tapi sebelumnya itu dikasih kenikmatan dulu. Oke, Pastor Andri, jadi begini. Ekstrimnya ujungnya fatal fisik dan Iya. segala macam yang maksudnya yang di luar akal manusia. Iya. Berdarah-darah, nggak bisa angkat tangan segala macam. Tapi ternyata awalnya nggak ekstrim. Awalnya hanya dimulai dari orang kecewa Iya. dan sangat umum ketika anak-anak muda yang memang belum dewasa, mereka nggak tahu melampiaskan bagaimana. Ketika Keki marah, ribut sedikit sama teman di sekolah, langsung damprat di Instagram dan di Facebook. Iya. Tapi ternyata tanpa kita sadari itu sangat dipantau oleh pengikut-pengikut mereka, bahwa itu adalah market mereka. Iya. Dan memang juga salah satu yang dipantau adalah orang-orang yang mau punya mimpi, yang mau sukses, itu sangat dipantau. Ditawarkan semua kenikmatan yang bisa didapatkan dengan mudah dan ujungnya Ya, semua ada tumbalnya. Iya. oke. Rizky, gini, saya mau tanya. Sekarang kan kamu akhirnya sudah kembali, Iya. ya. Kalau kamu bisa mengintrospeksi dulu, supaya kamu nggak terjebak lagi. Kamu kan udah bilang nggak mau, tapi resiko itu ada nggak kemungkinan? Namanya resiko ada walaupun kecil. Artinya supaya kamu tidak terjebak lagi dan buat teman-teman yang ada di tempat ini mereka tidak sampai terjebak dalam kehidupan kekristenan ini, kamu apa yang paling penting? Keterbukaan. Keterbukaan yang seperti apa? Iya, seperti contoh misalkan kalau kita ada masalah atau apapun, kan di gereja-gereja masing-masing kita ada namanya pendeta, Ya. ada rohani, jangan Ya. segan-segan untuk bercerita Oke. dan minta saran dari situ. Karena mungkin kalau kita hanya bukan saya meragukan doa ya, tapi kalau kita berdoa, Tuhan pasti ngasih jawabannya nggak langsung, bisa aja lewat orang lain. Iya. Dan dari orang lain itu kita baru bisa menemukan jawabannya. Ya. Seperti itu. Jadi dari pengalaman kamu ini, alangkah baiknya kita menghadapi apapun itu ada sesuatu yang mungkin mengganjal, jangan langsung Ya. punya pikiran sendiri, jangan langsung membuat sebuah Ini statement atau opini-opini, tapi
terbuka, ngomong dulu sama kelompok yang ada, sama hamba bantuan yang ada, seperti itu ya. Dan jangan suka kalau ada apa-apa tuh dilampiasin di media sosial. Oke. Bahaya sekali. Soalnya mereka emang bergeraknya di sana. Mereka bergerak di dalam media sosial dan fokus hanya untuk mencari orang-orang yang depresi dan menyampaikan kedepresinya di status Facebook dan Instagram. Yang nggak punya media sosial boleh angkat tangan. Yang nggak punya ada berapa ya? Ada beberapa ya. Tapi dari jumlah hampir 700 ini kurang dari 10 orang kayak ini. Dan saya boleh ngasih tahu saya, Ya. mungkin teman-teman di sini ada yang merokok, ada ya pasti ya, Ya, nggak usah ya. disebut. Jangan Saya katakan. minta, nggak saya minta sih, saya cuma ngasih tahu bahwa dari rokok teman-teman yang kalian beli, dari rokok yang kalian kalian beli itu, hisap itu. yang kalian hisap itu, kalian adalah salah satu pendukung untuk bikin megah gereja setan itu. Oke. Jadi Jadi malah mereka pakai uang itu. Pakai uang itu dari untuk memperbesar jaringan mereka, dan ada juga narkoba, ada juga pornografi. Ya. Jadi setiap kalian yang menonton pornografi masuk satu view itu adalah keuntungan buat mereka. oh, jadi situs-situs itu mereka yang buat. Mereka yang buat, bahkan sampai mereka mengklaim bahwa handphone itu mereka ciptakan dari mereka. Karena apa? Mungkin secara logikanya ada benernya juga ya, di saat kita baca Alkitab di handphone, ya kan, lagi dengar khotbah, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, kita bisa balik tuh, Ya. ya kan? Mungkin itu logikanya. Makanya fokus pada Tuhan. Oke. Oh, jadi tentu mereka ada di sebuah mall, mereka mampu membayar liu bahwa satu orang dapat 3 juta, berarti mereka butuh dana yang sangat besar. Mengadakan sebuah konser di Jakarta itu dananya besar sekali, dan tapi dana itu akhirnya bisa terkumpul semua berkat bantuan orang-orang, teman-teman yang Yang suka nggak sadar. buka situs pornografi dan membeli rokok. Jadi setiap batang rokok yang kita beli adalah untuk mendukung kegiatan suksesnya konser daripada gereja-gereja setan. Wow. Tuh. Oke. Dan kayaknya kurang pas kalau Pastor Jeffrey yang tadi udah disebut-sebut Iya. belum sampai sesuatu. Iya. Kita kasih waktu. Pastor boleh maju ke depan. Maju aja deh. Kita sambut Pastor Jeffrey dengan tepuk tangan. Oh, kalau ada yang terikat gereja setan, pokoknya bukan Jeffrey aja ya. Iya, betul. Kayaknya dia udah. Jeff, langsung kasih aja kali Jeff apa yang you rasa mau disampaikan. Iya, jadi Rizky ini benar anak adik rohani saya. Ya, bahkan saya adalah guru sekolah minggu dia semenjak dia kecil. Ya, dan ketika saya dengar dia mengalami sesuatu terhilang dan kita kontak juga nggak bisa, sampai akhirnya saya lihat beberapa waktu kemudian dia posting hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan Kayak apa sih Jeff maksudnya? Kayak apa yang di posting? Iya, tidak percaya Tuhan. Apa yang bisa kamu dijelaskan? Tidak percaya Tuhan, terus ada gambar Lucifer. Oh, Iya, Illuminati dan macam-macam. Dan di situ saya langsung wah, ini anak terlibat di dalam pergerakan gereja setan ini. Dan saya langsung WA dia, hubungi dia, saya mau ajak dia ketemu. Tapi ya itu tadi dia bilang dia tertutup sekali, dia nggak mau terbuka. Bahkan orang-orang gereja diblokir dan segala macam lah. Dan di situ saya sebagai pemimpin merasa saya gagal. Saya gagal. Karena apa? Dia bukan cuma anak bukan cuma anak sekolah minggu saya. Dia adalah pelayan. Dia saya mengangkat dia pelayan. Saya menugaskan dia jadi pemimpin. Tapi kok kejadian seperti ini? Di situ saya beberapa saat saya merasa saya gagal. Iya. Dan karena dia nggak bisa diajak ketemu, beberapa orang gereja kunjungan, mungkin nggak pernah bisa ketemu. Iya. Akhirnya kita hanya bisa berdoa, berdoa. Setiap ada event di gereja, kita bawa dia dalam doa sampai itu tadi dia cerita ada satu titik di mana ada orang-orang gereja yang bersesuaian. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan
jauh lebih besar Amin. dari kuasa-kuasa mana. Amin. Yang ada dalam dunia. Amin. Itu sudah terbukti, itu yang membawa Rizky bisa kembali ke dalam tuntunan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, ya tadi sudah panjang lebar dijelaskan, saya cuma mau kasih tahu sebagai buat kita semua, ya, sebagai anak-anak mudanya Tuhan, ya, jangan hanya cintai pelayanan, tetapi cintailah Tuhan. Yes. Karena orang yang melayani belum tentu mencintai Tuhan. Tapi orang yang mencintai Tuhan sudah pasti melayani Tuhan. Amin. Ini dengan tepuk tangan.